Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas terakhir kali ini untuk mata kuliah IT Service Management, saya di sini akan mempresentasikan mengenai ITIL atau Information Technology Infrastructure Library V3. Jadi sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SP4F. Kemudian kita langsung masuk ke materi. Jadi mengenai ITIL. Apa sih ITIL itu? Jadi ITIL itu merupakan kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan manajemen IT. ITIL itu menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola IT serta mapping layanan. ITIL biasanya memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan IT yang disampaikan baik dari perspektif bisnis maupun pelanggan. Kemudian, teknologi ITIL itu merupakan satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknik informasi, infrastruktur, kemudian pengembangan, dan operasi. ITIL itu juga menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. Dan pada awalnya, ITIL itu serangkaian yang lebih dari 40 buku pedoman tentang pengelolaan layanan IT yang terdiri dari 26 modul. Perpustakaan besar pertama ini dikenal sebagai ITIL 1.0. Antara tahun 2000 dan tahun 2004 itu disebabkan oleh peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan adaptasi terhadap situasi saat ini dalam lingkungan IT yang modern, yaitu ITIL 1.0 yang dirilis besar dan digabungkan menjadi 8 inti manual, yaitu ITIL 2.0. Pada awal musim panas 2007, ITIL 3.0 diterbitkan. Kemudian ini didirikan struktur yang sama sekali baru. Nah, ini ada 3 bagian utama struktur ITIL. Yang pertama itu ada ITIL Core Publikasi, kemudian yang kedua ada ITIL Pelengkap Bimbingan, dan yang ketiga itu ITIL Web Support Service. Kita lanjut. Untuk pada tanggal 30 Juni tahun 2007, OGC atau Office of Government Commerce itu menerbitkan versi ketiga ITIL. Intinya itu terdiri dari ada 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Nah, ini kelima bagian pengelolaan siklus hidup layanan. Yang pertama itu ada service strategi, di mana dia memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, yaitu dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, tapi dia juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Kemudian ini ada proses-prosesnya. Dia itu ada service portfolio manajemen, terus financial management, dan demand management. Lanjut yang kedua itu ada service design, di mana memberikan panduan kepada organisasi IT untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan IT maupun implementasi ITSM itu sendiri. Jadi, service design ini berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan strategis organisasi dan bisnis menjadi portofolio serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Adapun prosesnya itu ada 7. Yang pertama, service catalog management, kemudian service level management, supplier management, capacity management, availability management, ada IT service continuity management, dan yang terakhir itu information security management. Kemudian yang ketiga itu ada service transition, yaitu menyediakan panduan kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan serta untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan IT yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Jadi tahapan life cycle ini dia memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam service strategi kemudian dibentuk dalam service design dan selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam service operasional. Ini proses-proses mencakup service transition
Yang pertama ada transition planning and support, kemudian ada change management, ada service asset and configuration management, release and development management, service validation, evaluation, dan yang terakhir itu knowledge management. Lanjut yang keempat itu ada service operation, di mana dia itu merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan IT. Di dalamnya itu terdapat berbagai panduan bagaimana cara kita mengelola layanan IT secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Jadi panduan ini tuh mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan TI serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup serta target kinerja layanan TI. Adapun proses-prosesnya yaitu mencakup 5. Yang pertama itu event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Dan proses yang tahapan yang terakhir yaitu continual service improvement, yaitu memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Jadi CSI ini mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas, salah satunya yaitu Plan Do Check Act atau PDCA yang dikenal sebagai Domain Quality Cycle. Kemudian untuk slide yang terakhir yaitu manfaat ITIL, jadi banyak banget manfaatnya, termasuk yang pertama itu bisa mengurangi biaya, terus meningkatkan layanan IT melalui penggunaan proses-proses praktek terbaik yang telah terbukti, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman, dan yang terakhir itu meningkatkan penyampaian layanan pihak ketiga melalui spesifikasi ITIL atau ISO 20.000 ya, sebagai standar untuk pengiriman layanan pengadaan jasa. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.